Sejak zaman dahulu, harem kekaisaran Cina berdiri megah, menjadi saksi bisu naik turunnya dinasti-dinasti besar. Di balik kemewahan yang memikat dan gelar penuh kehormatan, tersimpan kisah kelam para harem yang jarang terungkap. Kisah mereka tidak hanya dihiasi kemegahan, tetapi juga tragedi yang menyayat hati. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai sutra dan dinding-dinding istana yang megah? Apakah kehidupan di harem kekaisaran benar-benar dipenuhi kenyamanan, ataukah justru menjadi panggung penderitaan? Diakui sebagai salah satu dari 4 wanita cantik Tiongkok kuno, Yang Yuhuan atau lebih dikenal dengan gelarnya selir kekaisaran Yang atau Yang Guifei adalah favorit Kaisar Tang Xuanzong. Kisah cinta sang kaisar dengan Yang Guifei sering digambarkan sebagai awal kehancuran dari kerajaan Kaisar Tang. Selain mengabaikan tugas-tugas resmi demi menghabiskan waktu bersama Yang Guifei, pengaruh sang selir terhadap Kaisar Tang juga semakin besar, yang akhirnya memicu komplikasi politik serius. Konon, Kaisar Tang pertama kali jatuh cinta kepada Yang Guifei setelah melihat wanita itu keluar dari kamar mandi air panas dengan pipi yang lembab dan merona. Setelah kejadian itu, sang kaisar kemudian membatalkan pernikahan pertama Yang Guifei dengan putra sang kaisar sendiri yang bernama Limau, agar dapat menjadikan Yang Guifei selir. Meski tindakan sang kaisar dipertanyakan, harem kekaisaran secara resmi menyambut kecantikan wanita berusia 26 tahun itu pada tahun 745. Ini menandai awal kisah dramatis tentang kekuasaan dan tragedi. Sebagai selir paling disayang oleh Kaisar Tang, Yang Guifei menjalani kehidupan penuh kemewahan. Dia sering menikmati makanan lezat dan menghabiskan waktu bersama sang kaisar di istana Huaqing. Kaisar bahkan memerintahkan pengiriman buah leci segar dari tempat yang jauh di selatan Tiongkok hanya untuk menyenangkan Yang Guifei. Tragisnya, sang kaisar seringkali menggunakan sistem kurir diplomatik yang seharusnya digunakan untuk dokumen-dokumen negara hanya untuk pengiriman leci tersebut. Dengan kemampuan menarik perhatian kaisar, pengaruh Yang Guifei meningkat pesat. Keluarga Yang juga diuntungkan dengan mendapatkan posisi penting di istana dan semakin memperkuat pengaruh mereka. Salah satu yang paling menonjol adalah sepupu Yang Guifei yang bernama Yang Guozong. Guozong menggantikan Perdana Menteri dan memperoleh kekuasaan besar di istana. Pada tahun 747, seorang jenderal muda yang licik dari Turki bernama An Lushan naik ke tahta kekuasaan berkat dukungan Yang Guifei. Konon, An Lushan diangkat sebagai anak angkat oleh Yang Guifei, meskipun ada tuduhan bahwa hubungan mereka adalah cinta terlarang. Dengan dukungan Yang Guifei, An menguasai pasukan sebanyak 200.000 orang. Karena kekuasaan politik yang besar itulah, An dan Yang Guozong segera terlibat konflik, akhirnya memicu pemberontakan besar yang meruntuhkan kekaisaran Tang. Selama 8 tahun berikutnya, kekaisaran Tang terpuruk. Kelaparan meluas, pembantaian massal, dan penderitaan rakyat yang merajalela. Ketika pasukan An Lushan mendekati istana di Chang'an, Kaisar Tang terpaksa melarikan diri ke Chengdu bersama rombongan dan keluarga Yang. Di tengah perjalanan, para pengawal istana yang marah membunuh Yang Guozong dan 2 saudari Yang lainnya karena menganggap mereka sebagai penyebab kekacauan. Para pengawal menolak melanjutkan perjalanan kecuali Yang Guifei juga dihukum mati. Keputusan menyakitkan yang akhirnya harus diambil oleh sang kaisar. Dari wanita paling berkuasa di harem kekaisaran Tang,
kehidupan Yang Guifei berakhir tragis di sebuah kuil Buddha terpencil, di mana dia diyakini dihabisi oleh seorang pelayan. Yang Guifei kemudian dimakamkan di pinggir jalan dengan kain sutra ungu tanpa peti mati, jauh dari kemewahan upacara pemakaman keluarga kerajaan. Kaisar yang patah hati terpaksa melanjutkan perjalanan, namun kembali setahun kemudian untuk memberikan pemakaman yang layak bagi Yang Guifei. Konon, Kaisar tidak pernah bisa melupakan kesedihan akibat kehilangan selir tercintanya, dan sering menatap sedih sebuah lukisan Yang Guifei. Hingga kini, kisah cinta abadi dan tragis antara Yang Guifei dan Kaisar Tang Xuanzong diabadikan dalam puisi dan novel. Dalam kehidupannya, dia dikenal sebagai selir gong. Namun wanita ini kemudian diberi gelar Anumerta Permaisuri Janda Xiaojing. Dia menjalani hidup penuh penderitaan yang jauh dari kehormatan seorang keluarga kerajaan. Namanya tidak pernah resmi dicatat, hanya diketahui bahwa dia berasal dari klan Wang. Pada tahun 1578, Wang memasuki harem kekaisaran sebagai pelayan istana untuk permaisuri janda Xiaoding, ibu Kaisar Ming Wanli. Saat mengunjungi ibunya, Kaisar Wanli muda tertarik pada Wang dan menjalin hubungan dengannya. Namun meski memiliki hubungan romantis, Kaisar merasa malu karena status Wang yang rendah sebagai pelayan istana. Ketika Wang hamil, Kaisar mengabaikannya dan menolak mengakui hubungan mereka. Hal ini memaksa permaisuri janda Xiaoding untuk menghadapi putranya, meminta sang putra mengingat tanggal pasti pertemuan tersebut dan mendesaknya menikahi Wang. Pada bulan keempat kalender lunar tahun 1582, Wang resmi diangkat menjadi selir gong. 4 bulan kemudian, dia melahirkan Zhu Changluo yang kelak menjadi Kaisar Taichang. Namun kelahiran putra mahkota tidak membawa kebahagiaan bagi Wang. Kaisar tetap memperlakukannya dengan dingin. Dia tidak dipromosikan, tidak menerima hadiah, atau memperlakukannya dengan istimewa seperti selir lain yang melahirkan. Sebaliknya, Kaisar tetap memanjakan selir Ningzheng yang dikabarkan sangat dia cintai. Selir Zheng dan putranya, Su Changsun, menjadi pusat perhatian Kaisar. Bahkan Kaisar berkeinginan mengangkat Su Changsun sebagai pewaris tahta, bertentangan dengan tradisi yang telah lama dijaga. Hal ini memicu konflik sengit di istana dan menciptakan faksi-faksi yang saling bertentangan. Selama bertahun-tahun, selir gong hidup terabaikan di Istana Cahaya Gemilang yang kini menjadi tempat penyimpanan barang-barang emas dan perak kerajaan. Hari-harinya dihabiskan dalam kesedihan dan disebutkan bahwa dia sering menangis hingga akhirnya menjadi buta. Nasib malangnya membuat Istana Cahaya Gemilang dijuluki Istana Dingin, sebuah sebutan untuk istana para selir yang kehilangan perhatian Kaisar. Pada tahun 1601, setelah tekanan besar dari para pejabat istana, Zhu Changluo akhirnya diangkat sebagai putra mahkota. Meski begitu, selir gong tetap tidak mendapatkan pengakuan atau promosi. Baru pada tahun 1605 setelah kelahiran cucunya, Kaisar Wanli menganugerahkan gelar selir mulia kekaisaran Qisheng kepada Wang. Pada tahun 1611, selir gong jatuh sakit. Ketika Zhu Changluo mengunjunginya di saat-saat terakhir, selir gong mengucapkan kata-kata terakhir yang mencerminkan pengorbanan seorang ibu. "Kamu sudah dewasa sekarang. Aku akan pergi dengan tenang tanpa penyesalan." 9 tahun kemudian, pada tahun 1620, Zhu Changluo naik tahta sebagai Kaisar Taichang. Namun dia meninggal hanya sebulan setelah pelantikannya, dan tahta diwariskan kepada putranya Kaisar Tianqi. Untuk menghormati neneknya, Wang,
Kaisar Tianqi memberi gelar Anumerta Permaisuri Janda Xiaojing kepada Wang dan memindahkan makamnya ke Mausoleum Dingling di sebelah makam Kaisar Wanli. Sayangnya, nasib tragis Wang belum berakhir. Selama revolusi kebudayaan tahun 1966, makam Permaisuri Janda Xiaojing dirusak oleh pengawal merah. Dalam aksi yang disebut sebagai upaya menghapus tradisi lama, jasad dan barang-barangnya dihancurkan dan dibakar di depan umum. Setelah menjalani kehidupan penuh penderitaan, bahkan dalam kematiannya, Wang tidak mendapatkan kedamaian sejati. Lahir dari klan Tatara Manchu bendera merah berbatas, Lady Tatara yang kelak dikenal sebagai Selir Sen tumbuh besar di Guangzhou sebelum pindah ke Beijing saat usianya menginjak 10 tahun. Pada 26 Februari 1889, satu hari sebelum ulang tahunnya yang ke-13, Lady Tatara dipilih untuk masuk ke harem kekaisaran Kaisar Guangzhou sebagai Selir Sen bersama kakak perempuannya yang menjadi Selir Jin. Pada tahun 1894, keduanya diangkat menjadi permaisuri. Karena tumbuh besar di kota pelabuhan seperti Guangzhou, Selir Sen memiliki banyak interaksi dengan dunia barat. Hal ini membuat Selir Sen lebih terbuka terhadap budaya dan peradaban baru. Hal ini terbukti menjadi berkah sekaligus kutukan di kota terlarang. Dengan kepribadiannya yang ceria dan penuh semangat, Selir Sen dengan cepat menarik perhatian Kaisar Guangzhou. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama menjelajahi dunia fotografi, sebuah ciptaan barat yang dianggap tidak ortodoks. Dikisahkan bahwa pada tahun 1894, Selir Sen berhasil diam-diam mendapatkan satu set peralatan fotografi dari luar istana. Sebagai penggemar fotografi, dia bahkan sering berdandan dan berpose untuk foto dengan berbagai pakaian, mengabaikan etika kerajaan. Selain fotografi, Selir Sen juga sering berdiskusi politik dengan Kaisar Guangzhou, mendorong Kaisar untuk melaksanakan reformasi politik guna menyelamatkan kekaisaran yang sedang melemah. Tindakan-tindakan ini menyebabkan Selir Sen mendapat perhatian penuh sang Kaisar, sekaligus menjadi sasaran kemarahan permaisuri janda Cixi, yaitu bibi Kaisar Guangzhou yang sangat dihormati. Pada tahun 1894, Selir Sen dan Selir Jin diturunkan pangkatnya oleh Cixi setelah terungkap bahwa Selir Sen telah ikut campur dalam prosedur pengangkatan sipil yang menyebabkan serangkaian skandal publik. Ketika Kekaisaran Qing menghadapi serangan asing dan gejolak sosial politik yang meluas, Kaisar Guangzhou meluncurkan reformasi 100 hari pada tahun 1898. Reformasi ini mencakup perubahan politik, sosial dan pendidikan seperti modernisasi militer Tiongkok dan penghapusan sistem ujian kekaisaran. Salah satu agenda reformasi ini adalah upaya menggulingkan Cixi dari kekuasaan, tetapi rencana ini terbongkar sebelum terlaksana. Karena marah, permaisuri janda Cixi melancarkan kudeta dan menempatkan Kaisar Guangzhou dalam tahanan rumah yang terpisah dari istri-istrinya. Pada Agustus 1900, setelah pemberontakan Boxer, sebuah aliansi 8 negara yang terdiri dari pasukan Jerman, Jepang, Rusia, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Italia, dan Austria-Hungaria menyerbu Beijing. Hal ini memaksa Cixi dan Kaisar Guangzhou melarikan diri ke selatan ke kota Xi'an. Pada periode ini dikisahkan bahwa Selir Sen tenggelam di sebuah sumur di kota terlarang. Banyak rumor yang menyebut bahwa Cixi memerintahkan Selir Sen untuk dilemparkan ke sumur, dan tubuhnya baru ditemukan setahun kemudian setelah rombongan kerajaan kembali. Sumur tempat Selir Sen meninggal masih dapat ditemukan di dekat Istana Kedamaian Panjang Umur di kota terlarang bahkan hingga hari ini. Hingga kini, warisan Selir Sen terus hidup karena misteri di sekitar kematiannya yang tragis terus memicu berbagai rumor.